Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin hari semakin seru ya guys ya, untuk kita saksikan. Dan tak lupa juga Bang Mimin mengajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan tentunya juga RRG bisa bersaing di rating teratas ya guys ya. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ya ke pembahasan yang dimana saat ini Elpano mencoba untuk menenangkan Mika, yang dimana saat itu Mika merasa sangat sakit hati terhadap apa yang dikatakan oleh Kayla. Dan saat itulah Elpano mengatakan kepada Mika untuk menangis di bahunya. Karena Elpano sudah tahu bahwa saat ini Mika merasa dunia ini tidak adil terhadap dirinya. Dan Elpano pun meyakinkan kepada Mika bahwa Mika harus yakin masih banyak orang yang mau berteman dan dekat dengan dirinya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, yang dimana saat ini Nando merasa sangat kasihan kepada Mika dan mengatakan kepada Isyana bagaimana jika dirinya ataupun Isyana merasakan hal yang dialami oleh Mika pada saat dirinya sudah dewasa. Bahkan dirinya tidak mengetahui siapakah ayah dan bundanya. Di mana saat itu Nando pun mengatakan pasti rasanya sakit hati dan sangat kecewa. Dan Isyana pun mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan dan dirinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mika, dan dirinya pun sangat menyesal karena telah dilahirkan oleh mamanya, dan mamanya tega menjual anak kandungnya sendiri. Dan di saat itulah ya guys ya, Isyana pun kembali mengingat kejadian di mana saat itu dirinya bersama dengan Om Tony, yang dimana saat itu Pak Tony ingin melecehkan dirinya. Dan saat itulah ya guys ya, Isyana pun mengatakan kepada Nando andai saja waktu ini bisa diputar kembali, mungkin dirinya akan memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Yang dimana saat itu Nando tidak mengetahui bahwa papahnya ataupun Pak Tony lah yang melecehkan Isyana. Yang dimana saat itu terlihat Nando pun sangat senang karena Isyana saat ini menjadi orang kuat dan juga tidak pernah menangis lagi. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, yang dimana saat ini Elpano meyakinkan kepada Mika bahwa dirinya salah berpikir bahwa orang-orang tidak mau berteman dengannya. Dan di saat itulah Elpano mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi dan mencintainya apa adanya, yang dimana saat itu Elpano pun mengatakan kepada Mika apakah saat ini Mika sudah mulai baik-baik saja. Dan saat itulah Mika mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan sudah merasa sedikit agak tenang. Dan di saat itulah Mika mengatakan kepada Elpano bahwa dirinya ingin mencari tahu siapa ayah dan bunda kandungnya. Dan di saat itulah Elpano pun mengatakan bahwa dirinya akan membantunya mencari siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya.
Dan di saat itulah ya guys ya, Elpano pun mendapatkan sebuah pesan teror kembali. Di mana saat itu Elpano pun menunjukkan kepada Mika siapakah orang tersebut. Di mana saat itu Mika pun mengatakan mungkin orang yang dendam kepada Elpano, dan atau orang itu hanya iseng saja. Pada saat itu Elpano pun mengatakan jika orang itu punya masalah, dirinya akan menghadapinya dan membicarakannya baik-baik. Elpano pun terus berpikir siapakah orang yang sudah meneror dirinya, karena Elpano tidak tahu sama sekali. Andaikan Elpano tahu ya guys ya bahwa Isyana lah yang telah meneror dirinya, apa yang akan terjadi? Dan di saat itulah Mika mengatakan kepada Elpano bahwa dirinya akan pergi ke kelas terlebih dahulu. Dan di saat itulah Elpano mengatakan bahwa Bioci akan memijitnya kembali ya guys ya. Dan di saat itulah Elpano ingin mengantarkan Mika, namun Mika tidak mau. Karena Elpano merasa sangat cemas dengan keadaan kaki Mika saat ini dan juga perasaannya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Mika sangat terkejut melihat Andrea, yang dimana saat itu Mika pun mencoba untuk berbelok arah guys ya. Dan di saat itulah Kayla kembali membuat ulah terhadap Mika, yang dimana saat itu Mika terjatuh karena Kayla dengan sengaja membuatnya terjatuh. Yang dimana saat itu Mika pun sangat marah karena Kayla sudah melakukan hal ini kepadanya. Yang dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa itu semua adalah salah dirinya karena dirinya pincang. Yang dimana saat itu Mika pun merasa sangat sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh Kayla. Dan di sisi lainnya saat itu Andrea pun datang dan mengatakan bahwa Kayla tidak salah sama sekali. Dimana saat itu Andrea mengatakan kepada Mika yang bersalah itu adalah dirinya karena berjalan tidak melihat. Yang dimana saat itu Tisha pun datang dan segera membantu Mika yang sedang terjatuh. Yang dimana saat itu Mika merasa sangat kesal terhadap perlakuan Kayla terhadap dirinya dan mengatakan apa mau Kayla sebenarnya. Dan di saat itulah Tisha pun mengatakan kepada Andrea kenapa Andrea melakukan ini semua kepada Mika. Yang dimana saat itu Andrea pun pergi meninggalkan mereka bertiga karena Andrea merasa kesal terhadap Tisha yang membela Mika saat itu. Dan tak berapa lama kemudian ya guys ya, Kayla pun pergi meninggalkan Mika bersama dengan Tisha. Yang dimana saat itu Tisha pun menanyakan keadaan Mika, apakah Mika baik-baik saja. Dan saat itulah Mika mengatakan kepada Tisha bahwa dirinya baik-baik saja ya guys ya. Dan Tisha pun memberikan buku untuk Mika, yang dimana saat itu Mika pun tidak lupa ya guys ya mengucapkan terima kasih kepada Tisha karena sudah baik dan mau menolong dirinya. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Mika dan juga Elpano? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Rodo-Rodo Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tayang jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.